Horas, kembali lagi di Batak Nesya Channel. Banyak yang bilang pernikahan adat Batak Toba itu rumit, sebab banyak persyaratan yang harus dilalui sebelum akhirnya bisa sampai ke pelaminan. Anggapan itu bisa benar, tapi juga sangat bisa salah. Benar karena memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi, namun tidak juga rumit kalau dijalani dengan senang hati sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Pernikahan dalam adat Batak adalah pernikahan dengan orang di luar marganya. Oleh karena itu, larangan keras pernikahan sesama marga adalah prinsip utama dalam pernikahan adat Batak. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah antara anak laki-laki dengan boroni tulang atau putri tulang. Hubungan ini biasa juga disebut pariban. Tapi di samping yang ideal, ternyata lebih banyak hubungan yang dilarang dalam adat Batak Toba. Jika pernikahan yang terlarang ini terjadi, maka disebut marsumbang atau incest. Berikut pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam adat Batak Toba. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. 1. Nama Rito. Nama Rito atau nama Riboto artinya bersaudara-saudari. Bisa dibayangkan kalau sesama saudara-saudari akhirnya menikah, sama juga incest kan? Nah, kategori nama Rito itu cukup banyak. Pertama, patrilateral cross cousin, yakni antara seorang laki-laki dengan putri Namboru atau seorang perempuan dengan putra tulang. Jadi, buat cowok-cowok kalian ingat ya, menikahi putri Namboru adalah terlarang. Atau bagi cewek-cewek, menikahi putra tulang itu pantang. Apa alasan larangan tersebut? Kategori nama Rito yang kedua adalah anak bapak tua atau bapak uda, atau anak inang tua atau inang uda. Pernikahan dengan anak bapak tua atau bapak uda, atau anak inang tua atau inang uda dilarang karena juga dianggap marsumbang alias incest. Pada intinya, siapapun yang kita panggil bapak tua atau bapak uda, atau inang tua atau inang uda, juga adalah bapak dan ibu kita sendiri. Masa kalian mau menikahi anak bapak atau anak ibu kalian sendiri? Tentu tidak kan? 2. Namar Padan. Mencari jodoh Batak dari luar marga tentu baik. Namun hal itu tidak cukup. Sebab ada pengecualian lewat padan atau perjanjian adat, yakni perjanjian satu cabang marga dengan marga lain sebagai marga yang bersaudara sekandung. Misalnya, antara si Tompul dan Tampu Bolon, Huta Barat bagian Parbo Jubosi, dan Silaban bagian Sitio, dan banyak lagi. Kedua marga yang berpadan tersebut tidak boleh kawin karena dianggap saudara kandung yang diikat dalam perjanjian. Kalau padan ini dilanggar, maka disebut mangose padan atau mengingkari janji. Mereka diyakini akan mendapat hukuman dari roh nenek moyang masing-masing. Bahkan, anggota kedua marga tersebut akan menjatuhkan hukuman kepada si pelanggar. Jadi, sebelum kalian dekati boru Batak, pahami dulu soal padan ini. Jika kalian tidak tahu marga kalian berpadan dengan marga apa saja, tanya dulu mama bapak kalian ya. Atau kalau perlu, tanya raja adat marga kalian. 3. Dua Punga Sada Ihotan.
Dua punga sadaihotan atau dua batuasan satu ikatan adalah analogi untuk larangan pernikahan antara dua laki-laki bersaudara dengan dua perempuan bersaudara. Artinya, jika seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, saudara kandung si laki-laki itu tidak boleh menikah lagi dengan saudara kandung si perempuan. Dengan demikian, tidak boleh seseorang dan saudara kandungnya mempunyai mertua yang sama. Menurut ahli adat Batak dari Belanda, larangan ini berkaitan dengan larangan saling menyapa yang berlaku di dalam hubungan tertentu. Misalnya, antara istri adik laki-laki atau anggiburu yang tidak diperkenankan berbicara dengan abang suami atau hahadoli. Nah, bila adik perempuannya menikah dengan saudara perempuan istrinya, maka akan terjadi perubahan dan persitilahan hubungan. Hal ini banyak dicegah karena bisa mengacaukan pertuturan atau hubungan tegur sapa. 4. Pariban nasoboi olion. Menikahi pariban adalah hal yang paling ideal dalam pernikahan Batak Toba. Meski demikian, ternyata tidak semua pariban bisa dinikahi, atau dengan kata lain, ada pariban yang tidak bisa dinikahi. Pariban yang tak bisa dinikahi adalah pariban yang salah satu keluarga kandungnya sudah menikah dengan saudara kandung kita. Larangan ini juga berlaku bagi hubungan yang tidak kandung namun satu marga. Misalnya, seorang lelaki menikahi boru A atau pariban atau semarga dengan ibu si lelaki untuk dijadikan istri. Maka, adik dari lelaki tersebut tidak boleh lagi menikahi perempuan boru A kendati dia bukan saudara kandung istri abangnya. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kami yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.